Jika meminta P2P lending alias pinjol membuat peringatan khusus tersebut, ini ditujukan langsung kepada konsumen yang berniat melakukan pinjaman termasuk Gen Z hingga milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian makin kuat mental, makin semangat, dan makin lebih berani lagi untuk memperbaiki hidup kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol berubah aturan lagi. Wow, kok bisa seperti ini ya? Berkali-kali pinjol berubah aturan sesuai dengan bagaimana peminat pinjol itu berada di tahun ini. Nah, peraturan apa yang diubah kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan aturan terbaru dari OJK dan AFI untuk pengguna pinjol, karena ini sudah dilihat kayaknya pinjol mulai goyang-goyang, peminatnya dari sini paling banyak yang galbay, generasi ini paling banyak yang galbay, akhirnya mengeluarkan peraturan baru. Nah, sudah pernah saya informasikan bahwa pinjol ini aturannya berubah-ubah sesuai dengan perilaku peminjamnya. Tapi saya mau bahas dulu lah untuk yang lagi rame saat ini ya, lagi naik daun, yaitu pinjol-pinjol yang cair ke rekening tanpa KTP ataupun verifikasi wajah. Nah, ini bagaimana ya teman-teman ya? Ini untuk keamanannya bagaimana dan bagaimana kelanjutannya nanti kalau seandainya galbay. Nah, kebetulan banyak sekali yang bertanya ini kepada saya dan banyak sekali yang bilang, "Mbak, saya mau coba cairkan ini karena saya terpaksa, saya mau nutupin gaya lubang ini, saya tidak mau sampai galbay karena ini bersangkut paut dengan kerjaan saya." Nah, banyak sekali yang punya alasan seperti itu ya. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian mau melakukan pencairan untuk pinjol-pinjol tanpa KTP ataupun tanpa verifikasi wajah, bisa cair ke Dana ataupun ke rekening kalian, perlu diperhatikan. Yang pertama, saat ini OJK sedang meretas yang namanya pinjol ilegal dan juga rekening-rekening yang terkait dengan transaksi ilegal. Nah, buat kalian semuanya, kalau memang harus terpaksa, usahakan rekening yang kalian gunakan itu adalah rekening yang nantinya ketika cair itu sudah tidak kalian gunakan lagi ya, karena khawatir teman-teman nanti setelah ditelusuri efeknya lebih jauh lagi. Karena apa? Yang kedua, untuk perlindungan hukumnya itu tidak ada. Jadi kalau seandainya kalian diancam sampai datang surat peringatan atau sampai nanti DC-nya datang ya, kemungkinan itu tidak akan mungkin lah DC-nya datang ya, tapi manalah tahu, kita tidak tahu ke depan seperti apa ya, kalian tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, paling perlindungan dari masyarakat sekitar saja. Karena apa? Yang namanya pinjol seperti ini itu tergolong pinjol ilegal ya, otomatis segala tindakannya itu adalah ilegal dan tidak terlindungi oleh hukum, tidak terdeteksi, dan bisa jadi apapun yang mereka lakukan untuk kalian laporkan nantinya lebih sulit lagi, harus viral dulu Indonesia ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus lagi yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa data kalian itu akan aman atau data kalian tidak diperjualbelikan atau tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Karena apa? Sebelumnya kita ketahui ya, untuk judi online, pinjol ilegal, semua transaksinya di luar negeri. Otomatis data kalian pun akan larinya ke luar negeri, dan apa yang akan terjadi kita juga tidak akan tahu. Jadi kalau kalian seandainya sudah sangat terpaksa kali, yang harus kalian lakukan benar-benar safety kan dulu handphone kalian. Tetapi saran dari saya lebih baik tidak usah digunakan, karena walaupun sejauh ini kita ketahui ilegal tidak ada DC lapangannya, tetapi karena ilegal itu diberantas di Indonesia, segala aliran dananya itu juga ditelusuri, ya lebih baik kalian tidak usah ikut-ikutan lah, biarkan saja lah mereka, kita cari saja yang lurus-lurus saja, galbaikan saja dulu. Kalau memang harus terpaksa, ya lebih baik malu sesaat lah daripada harus berurusan lagi dengan hal-hal yang tidak ada habisnya
Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, untuk aturan baru dari pinjol-pinjol yang sekarang sudah mulai dirilis untuk semua pinjol. Nah, buat kalian yang galbay wajib tahu ini ya. Karena apa? Kita ketahui ya, saat ini kemarin berita besar sekali ya bahwa adanya generasi-generasi dari usia 19 sampai 35 tahun adalah usia biang kerok dari kredit macet di Indonesia. Nah, ini teman-teman ya, OJK ungkap Gen Z dan milenial jadi biang kerok kredit macet pinjol. Nah, di sini disebutkan, kita langsung saja ya. Pinjol atau P2P lending mencatat kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat one prestasi 90 hari sebesar 2,53% year on year (YoY). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Pengurusan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman menyebut data ini tercatat per Juli 2024. Mengenai porsi Gen Z dan milenial dalam penyebab utama TWP 9 dari data yang ada pada kami di Juli 2024, porsi TWP 90 untuk Gen Z dan milenial yang kami kategorikan di usia 19 sampai 34 tahun itu adalah 37,17%. Hampir menyentuh angka 40% ya. Artinya ada sekitar hampir setengahnya lah teman-teman ya, karena lebih dari seperempat generasi untuk usia ini paling banyak galbay. Nah, di sini disebutkan juga oleh OJK, jika meminta P2P lending alias pinjol membuat peringatan khusus tersebut, ini ditujukan langsung kepada konsumen yang berniat melakukan pinjaman termasuk Gen Z hingga milenial. Nah, inilah alasan OJK dan beberapa pinjol-pinjol yang sekarang sudah mengeluarkan peraturan baru khusus untuk peminjam dengan batas usia 19 sampai 34 tahun. Buat yang ada usia rentang ini, sekarang ini mulai diubah peraturannya oleh OJK. Nah, ini terbukti sudah ada satu pinjol yang memang mulai melaksanakan hal ini, yaitu pinjol mau cash. Kenapa hal ini dilakukan? Karena apa? Dilihat oleh pengguna dari Maukes ini rata-rata peminjamnya itu di atas dari 35 tahun. Dan buat Maukes sendiri TKB 90-nya itu tidak terlalu tinggi. Untuk menghindari ini, informasinya dia sudah menjalankan beberapa persyaratan yang diminta oleh OJK untuk, yaitu membatasi semua pinjaman untuk usia 35 tahun ke atas. Nah, itu dia peraturan terbarunya teman-teman ya. Jadi buat yang usia 36, 37, 38 dan seterusnya, kalau kalian tidak mendapatkan pinjaman di salah satu pinjol yang mungkin saat ini sedang kalian rawat, berarti pinjol tersebut sudah menjalankan perintah dari OJK. Sebenarnya ini belum resmi, tetapi karena dilihat dari peminat dan perilaku dari para peminjamnya, ini mulai dijalankan teman-teman. Nah, jadi buat kalian semua yang usia 19 sampai 35 masih ya bisa-bisa lah, walaupun auto di mana-mana, didiamkan dulu sekitar sebulan 2 bulan bisa lagi cair. Tapi untuk yang 35 tahun hanya sekitar 30 sampai 50% saja yang bisa melakukan pinjaman dengan syarat bisa melampirkan gaji yang lebih tinggi dari pinjaman yang akan dia lakukan. Nah, informasi dari OJK, kenapa usia 35 tahun mulai dibatasi untuk melakukan pinjaman? Karena ekonomi di usia 35 tahun itu tidak stabil. Nah, banyak yang sudah berumah tangga, otomatis tidak akan stabil, apalagi hanya satu yang bekerja dengan jumlah anak yang sekolah semuanya, dan sekarang banyak lagi PHK di mana-mana. Dan tapi lebih mirisnya sih, seharusnya OJK bisa melihat ini ya, kenapa usia 35 tahun itu sulit untuk menstabilkan ekonomi. Karena kita lihatlah, salah satu syarat untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia, syarat paling penting itu adalah usia maksimal 35 tahun. Itu pun pakai orang dalam. Jadi buat yang usia 35 tahun, karena sekarang ini sudah mulai banyak penolakan, banyak sekali pinjol yang akan mengikuti aturan ini, ya akan membatasi segala usia-usia kalian. Lanjut saja galbay. Ya, itu yang paling jalan terbaik. Karena apa? Usia saat ini memang kita saatnya untuk menstabilkan ekonomi. Kalau memang belum stabil juga, berarti jalan satu-satunya kita galbay saja dulu. Perbaiki ekonomi pelan-pelan, jangan melakukan pinjol lagi, mulai keluar dari lingkaran setan. Jadi buat kalian semuanya, ayo yang usia 35 tahun sudah dibatasi saat ini, sudah saatnya untuk berani galbay, untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih baik lagi.
Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru, informasi mood booster buat kalian semuanya, karena kalian sudah tahu nantinya kalau pinjaman kalian ditolak karena mungkin salah satunya faktor usia. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.